Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Show TV, jumpa lagi dengan saya Inung Takamori dalam acara Ngobrol Santai. Kita akan berbicara tentang komunikasi dengan pakarnya yang lebih dari 32 tahun menjadi seorang broadcaster dan memegang 50 radio di seluruh Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Fusna. Ini saya biasa menyebutnya adalah Coach Fusna. Kita akan bicara tentang komunikasi. Di setiap sektor, setiap bidang butuh yang namanya komunikasi. Bahkan di bisnis maupun di sektor apapun, pentingnya komunikasi. Kita mulai belajar dengan Coach Fusna Marzuko. Gimana tips-tipsnya nih? Oke, Bunda? baik. Terima kasih Mas Inung. Bicara soal komunikasi ya, kita lihat gambaran secara umumnya terlebih dahulu. Bahwa di dalam kehidupan ini, kita tidak bisa hidup tanpa komunikasi. Jadi, we cannot not make a communication. Jadi kita memang harus berkomunikasi setiap hari. Faktanya adalah lebih dari 80% kehidupan manusia ketika dia terjaga, ketika dia tidak tidur, itu digunakan untuk komunikasi. Ke atas, ke bawah, ke samping, ya, ke depan, ke belakang, dia akan berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan keluarga, dengan sosial, tetangga, dan lain sebagainya. Maka keterampilan di dalam berkomunikasi itu memegang peranan yang sangat penting. Nah, ini menarik sekali pemirsa. Jadi hal-hal dasar apa sih yang penting dalam komunikasi ini, Nah, Coach Fusna? itu dia. Oke. Tadi Mas Inung menanyakan tentang hal-hal dasar. Ya. So kita akan mulai benar dari dasar komunikasi. Di dalam komunikasi, ketika kita berhubungan dengan orang lain, ya, bisa dari kita kembali ke dasar ya, bahwa komunikasi itu terjadi antara komunikator dengan komunikan, antara penyampai pesan dengan penerima, antara sender dengan receiver, antara subjek dengan objek. Ya, jadi komunikasi itu terjadi antara komunikator, disebut juga sebagai sender, subjek, ya, penyampai pesan, diberikan kepada komunikan atau receiver atau penerima pesan, objek. Nah, ini komunikator memberikan pesan kepada komunikan melalui media atau melalui channel. Nah, ini adalah prinsip dasar sebuah komunikasi. Sekarang saya berbicara dengan Mas Inung. Saya adalah seorang komunikator. Mas Inung adalah komunikan. Pesan saya disampaikan melalui channel, artinya ini channel sekarang ini secara langsung. Nah, channel atau media ini macam-macam. Bisa direct, bisa indirect. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa melalui telepon, bisa melalui WA, ya, misalnya sending message gitu, bisa melalui flyer, bisa baliho, bisa pengumuman, bisa email, itu adalah medianya. Nah, message yang disampaikan ini kemudian dicek, sampai enggak sih saya bicara dengan Mas Inung ini, sampai enggak sih pesan ini dari komunikator kepada komunikan, itu kemudian diminta feedbacknya. Oh, ya, jadi email ini feedbacknya. keren sekali. Misalnya dengan mengatakan, oke, begitu ya Mas Inung. Ya, berarti cukup jelas tadi saya ngomong. Oke, Ya. Nah ini adalah penggalian feedback. Ya, umpan balik dari apa yang sudah saya sampaikan. Jadi secara dasarnya sebuah komunikasi itu untuk yang skema simple adalah dari komunikator kepada komunikan. Pesan disampaikan melalui media. Kemudian untuk apakah pesan sampai atau tidak, ditariklah, dipancinglah yang namanya feedback. Ini adalah skema yang sangat simpel dari sebuah komunikasi. Begitu. Oke. Mas Inung. Ya, di bidang apapun pasti butuh yang namanya komunikasi atau skill komunikasi ya, termasuk dalam dunia pekerjaan. Mungkin Anda seorang sales begitu. Nah, tips-tips apa yang diberikan oleh Coach Fusna ini bagi seorang sales? Oke, baik. Apakah itu seorang sales? Apakah seorang marketer? Apakah orang tua kepada anak? Ya. Apakah atasan kepada bawahan? Semuanya perlu.
Jadi kalau tadi Mas Inung mengatakan bagaimana tips untuk sales? Yes, baik itu sales, orang tua, atasan, pejabat dan lain sebagainya, ini saya akan katakan bahwa rumusnya insya Allah sama. Iya. Ya. Seorang komunikator di sini bisa seorang sales, bisa seorang atasan, bisa orang tua. Kemudian komunikan ini bisa klien, ya, bisa bawahan atau karyawan, bisa anak, bisa tetangga, bisa konstituen, gitu kan? Tipsnya apa? Yang pertama, harus menyadari siapa yang diajak berbicara itu. Ya, harus tahu siapa dulu ya. Iya. Baik. Itu yang namanya adalah target audience. Oh, Ya. ini Jadi penting harus nih. namanya TA, Ya. target audience. Nanti ketika kita berbicara tentang target audience, insya Allah dalam ngobrol santai berikutnya, kita akan bicara tentang segmentation. Oh, Tapi keren. ini saya bahas sekilas dulu tentang segmentation, Baik. sehingga menemukan yang namanya target audience. Target audience itu siapa? Bisa dibedakan dari umur. Apakah kita bicara dengan anak TK, PAUD? Apakah bicara dengan remaja, SMP, SMA? Apakah bicara dengan karyawan, dewasa? Ataukah berbicara dengan orang tua? Kita harus ketahui dulu umurnya, karena berbicara dengan umur yang berbeda menggunakan cara yang tidak sama. Tidak mungkin dong saya bicara dengan remaja seperti saya bicara dengan anak TK. Betul Ya sekali. kan? Ya, Nah, benar. yang benar. pertama adalah target audience. Saya berbicara dengan siapa? Itu penting. Kemudian dari sisi umur yang pertama ya. Yang kedua dari sisi SES atau strata ekonomi statusnya. Karena berbeda strata ekonomi itu berbeda gaya hidup. Berbeda menarik. cara bicara, gitu kan? Misalnya nih, orang yang biasanya ya kelas atas, kemudian dia berbicara dengan bahasa Inggris ya. Dia sering berliburnya ke Eropa, ke New Zealand, ke Amerika begitu. Dengan orang yang bertani di rumah saja, cara berbicaranya menggunakan hal yang berbeda. Nah, jelasnya adalah setiap orang itu mempunyai field of experience, Apakah itu? ladang pengalaman, Oh. ya, dan mempunyai frame of reference atau frame referensi dia. Mhm. Ya, ketika kita berbicara, ini adalah message yang disampaikan oleh komunikator. Ini adalah komunikan. Apakah message-nya bisa begini, set, atau begini, jadi cuma separuh, atau malah begini? Ketika kita menyampaikan tidak mempertimbangkan field of experience, ladang pengalamannya dia, atau frame of reference, mungkin bisa begini, bisa nggak gatok, gitu ya. Tapi kita usahakan saya berbicara sesuai dengan umur, sesuai dengan tingkat pendidikan, sesuai dengan strata ekonomi, insya Allah bisa begini. Nah, ini kalau misalnya insya Allah para pejabat ya, kemudian sedang datang ke desa-desa atau masuk ke pasar, atau kemudian meninjau lokasi, dia berbicara dengan masyarakat, insya Allah harus tahu saya berbicara dengan siapa, menggunakan bahasa seperti apa. Nggak mungkin dong saya masuk ke sebuah pasar gitu terus, hey you, what are you doing today? Oke, nggak mungkin gitu kan. Tapi, mbok, pripun? Laris? Waduh, sehat nggih mbok? Alhamdulillah. Iya. Pakai bersyukuripun, nggih. Nah, kan seperti itu. Berarti ada teknik komunikasi dengan lawan siapa sih lawan bicara kita, begitu ya? Sip. Dan satu lagi Mas Inung, saya lebih suka menggunakan kata, partner bicara. Partner bicara. Bukan lawan penggunaan bicara. kata ini sangat penting sekali ya. Ya, jadi bukan lawan bicara, tapi partner bicara. Sehingga komunikasi ini kesannya membangun. Bukan komunikasi ini kesannya berargumen. Ya, kalau lawan kan kesannya begitu, Iya, gitu. betul. Tapi kalau partner bicara, kita akan membangun penuh dengan kasih, kepedulian, kita berbicara. Nah, kita tadi sudah bicara tentang basic komunikasi dengan skema yang sederhana. Rasanya pasti gampang dong seorang komunikator bicara dengan komunikan, menggunakan media, memberikan message, ditarik feedbacknya.
Yang diperhatikan adalah field of experience dan frame of reference. Apa itu? Saya harus memperhatikan tingkat pendidikannya, usia, strata ekonomi, bahkan dari psikografi maupun demografi dan geografi. Orang di tengah kota dengan orang pedesaan berbeda. Orang di pegunungan dengan di pantai tidak sama. Orang yang biasa bergaul hore-hore dengan yang menyendiri mempunyai habit yang tidak sama. Yeah. Tapi kalau itu semua sudah tahu, rasanya gampang dong. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena ketika berkomunikasi itu ada gangguan yang disebut noise. Gangguan itu disebut noise, hambatan. Contoh, saya telepon Mas Inung. Mas Inung, di mana nih? Kita ketemu jam berapa? Aduh, menghubungkan kembali. Nah, misalnya, itu salah satu gangguan koneksi. Tetapi ada juga gangguan yang walaupun tatap muka, itu ada noise juga. Oke, noise yang secara fisik. Kita ngobrol, di sebelah itu ada penggilingan padi. Ya, atau suara-suara yang mengganggu begitu ya. Itu noise secara fisik. Ya. Tapi ada noise yang nggak kelihatan. Apakah itu? Persepsi. Orang bisa mempunyai persepsi yang tidak sama. Karena itu kita sampaikan sesuatu masuk ke dalam benak seseorang. Itu mempunyai persepsi yang berbeda, ditangkap menjadi berbeda. Loh, kok message saya diterima berbeda ya? Padahal saya sudah menyampaikan menjadi dengan salah benar, persepsi ya. Begitu ya? Iya, bisa. Persepsi itu bisa muncul karena pengalaman hidupnya, karena trauma, bisa juga karena literatur yang dia baca. Iya, pengetahuan juga berpengaruh ya. Betul sekali. Jadi pengetahuannya dia, buku-buku yang dia baca itu mempengaruhi persepsi, mempengaruhi daya pikir. Nah, ternyata itu pun bisa menjadi salah satu hambatan komunikasi. Iya. Saya berbicara dengan orang yang kalau kita ngomong dalam tanda kutip sok tahu, udah nggak usah diterusin, aku udah tahu kok. Padahal maksud saya bukan itu loh. Tapi dia langsung mengambil kesimpulan. Itulah sebabnya maka komunikasi itu membutuhkan yang namanya skill, keterampilan, ya. Bukan hanya pengetahuan komunikasi, tapi keterampilan komunikasi. Nanti kita akan bicara tentang keterampilan yang lain. Apakah skill yang harus dimiliki oleh manusia? Oke, pada saat ini kita akan bicara tentang salah satu skill, keterampilan, yaitu keterampilan berkomunikasi atau keterampilan public speaking. Begitu. Wah, semakin menarik perbincangan kita. Dan jangan kemana-mana, nantikan segmen berikutnya.